Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ismawati, NPM 210500007, mahasiswa Universitas Dwi Hasan Bengkulu, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode dalam perhitungan biaya produksi. Sebelum saya menjelaskan tentang metode-metode dalam perhitungan biaya produksi, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu akuntansi biaya. Metode-metode dalam perhitungan biaya produksi. Pengertian akuntansi biaya. Menurut Mulyadi, akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, penyajian biaya pembuatan, dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Akuntansi biaya memiliki 3 tujuan pokok, yaitu penentuan kos produk, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus. Menurut Siti Rahmi Lasena dalam Supriyono, akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen untuk memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Klasifikasi biaya. Berdasarkan pengklasifikasian biaya, menurut para ahli, biaya diklasifikasikan berupa 1. Berdasarkan hubungan biaya dengan produk terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. 2. Berdasarkan hubungan biaya dengan volume kegiatan yang terdiri atas biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. 3. Berdasarkan elemen biaya produksi yang terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. 4. Berdasarkan fungsi pokok perusahaan yang terdiri atas biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Biaya produksi adalah modal atau dana yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan dalam membuat suatu produk atau jasa. Perhitungan production cost atau biaya produksi nantinya akan menjadi acuan bagi perusahaan sebelum menentukan harga jual. Secara sederhana, biaya produksi adalah akumulasi pengeluaran yang diperlukan oleh perusahaan untuk bisa memproses bahan baku menjadi produk. Dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi disebut biaya produksi. Menurut Kuswadi, pengertian biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan perhitungan beban pokok produksi atau beban pokok penjualan. Penentuan harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting mengingat manfaat informasi harga pokok produksi adalah menentukan harga jual produk serta penentuan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. Di dalam penentuan harga pokok produksi, informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah informasi mengenai biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Menurut Daljono, terdapat 2 metode dalam menentukan harga pokok produksi, yaitu full costing dan variable costing. Baiklah di sini full costing. Pertama adalah full costing. Full costing adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk menentukan harga pokok produksi. Metode full costing adalah suatu metode untuk menentukan harga pokok suatu produk dengan menghitung semua biaya produksi. Biaya produksi termasuk biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, serta biaya overhead pabrik, baik yang termasuk biaya variabel maupun biaya tetap. Menurut Mulyadi, dalam buku Akuntansi Biaya, biaya produk yang dihitung dengan menggunakan pendekatan full costing terdiri dari unsur biaya produksi, yaitu tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, serta biaya overhead pabrik variabel dan tetap ditambah dengan biaya non-produksi. Biaya non-produksi ini termasuk biaya administrasi, biaya pemasaran, dan lain sebagainya. Biaya yang termasuk metode full costing ada bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead tetap, biaya overhead variabel. Di sini bahan baku. Bahan baku adalah semua yang termasuk bahan mentah, komponen, serta bahan rakitan yang diperlukan untuk membuat produk hingga produk tersebut jadi memiliki nilai jual. Sedangkan tenaga kerja langsung, yang dimaksud ke dalam tenaga kerja langsung adalah semua tenaga kerja yang dipekerjakan dalam proses produksi barang. Jadi, tenaga kerja ini tidak akan diperlukan saat tidak ada produksi barang.
Selanjutnya, biaya overhead tetap. Sementara itu, biaya overhead tetap adalah semua biaya dalam proses produksi yang jumlahnya tidak variatif. Contohnya adalah biaya sewa, gaji supervisor, dan administrasi, dan depresiasi. Yang keempat, ada biaya overhead variabel. Biaya overhead variabel adalah semua biaya yang ada dalam proses produksi selain biaya material langsung dan tenaga kerja langsung. Jumlah biaya ini bervariasi tergantung dari jumlah barang yang diproduksi. Misalnya saja, biaya perlengkapan produksi, umumnya biaya ini terhitung kecil. Rumus full costing yaitu full costing sama dengan biaya langsung ditambah biaya tidak langsung ditambah biaya variabel. Metode yang kedua ada variable costing. Variable cost adalah biaya yang di perusahaan dapat tumbuhkan dengan output yang dikeluarkan. Biaya variabel dapat meningkat atau menurun tergantung pada volume produksi perusahaan. Secara sederhana, bisa disimpulkan bahwa variable cost adalah biaya yang tergantung pada hasil produksi, sehingga biaya produksi variabel adalah jumlah konstan per unit yang diproduksi. Saat jumlah produksi dan output meningkat, variable cost juga meningkat. Sebaliknya, ketika lebih sedikit produk yang diproduksi, variable cost yang terkait dengan produksi akan menurun. Secara lebih jelas, pengertian variable cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan secara berubah-ubah yang didasarkan pada perubahan jumlah produk yang diproduksi. Penentuan terkait harga pokok variabel atau variable costing adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang di dalamnya hanya memasukkan biaya produksi variabel sebagai elemen harga pokok produk. Biaya produksi ini akan tetap dianggap sebagai biaya periode atau biaya waktu yang langsung dibebankan ke dalam laba rugi terjadinya dan tidak diperlakukan sebagai biaya produksi. Variable cost digunakan untuk tujuan yang pertama untuk pihak internal, ada perencanaan laba, penentuan harga jual produk, pengambilan keputusan oleh manajemen, dan pengendalian biaya. Yang kedua, untuk pihak eksternal, penentuan harga pokok persediaan, penentuan laba. Rumus variable costing yaitu TVC sama dengan VC dikali Q dengan kepanjangan sebagai berikut. TVC sama dengan biaya variabel total, VC sama dengan biaya variabel per unit, Q sama dengan jumlah produksi. Berikut adalah contoh perhitungan full costing. Untuk lebih bisa memahami tentang metode full costing, simak contoh perhitungan full costing di bawah ini ya. Harga per unitnya Rp500.000, harga variabel per unitnya Rp110.000, tenaga kerja langsungnya Rp60.000, overhead pabrik variabelnya Rp30.000, biaya tetap tahunan 12 juta. Unit yang diproduksi 100 pasang sepatu, unit terjual 80 pasang sepatu. Biaya pemasaran per tahunnya 7 juta, biaya pemasaran variabel per unit Rp50.000 dikali 80 unit sama dengan 4 juta rupiah. Jika dihitung biaya produksi dengan metode full costing, maka biaya produksi jadi dimasukkan lagi rumusnya, biaya produksi sama dengan tenaga kerja langsung ditambah biaya variabel per unit ditambah biaya overhead pabrik variabel ditambah biaya overhead pabrik tetap. Biaya produksi sama dengan 60.000 ditambah 110.000 ditambah 30.000 ditambah 12 juta dibagi 100, biaya produksinya didapatnya sejumlah Rp320.000. Contoh perhitungan variable costing. Pada tahun 2021, PT ABC membuat produk sebanyak 1.000 untuk produk A. Data biaya produksi untuk membuat produk A pada PT ABC adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku sebanyak 200 per unit, biaya tenaga kerja langsung 150 per unit, biaya variabel 400 per unit, biaya overhead tetap 100.000, biaya pemasaran variabel 300 per unit, biaya pemasaran tetap 150.000, biaya administrasi dan umum tetap sebesar Rp200.000. Produk A dijual dengan seharga 2.000 per unit dan produk A terjual sebanyak 1.000 unit. Lalu berapakah harga pokok produksi bila menggunakan metode variable costing dan bagaimana cara membuat laporan laba ruginya? Berdasarkan pengertian variable costing di atas, cara penghitungan variable costing pada PT ABC adalah sebagai berikut.
Biaya bahan baku sebanyak Rp200.000 dikaliin sama 1.000, didapatlah 200.000. Biaya tenaga kerja langsung 150 dikali 1.000 didapatlah 150.000. Biaya overhead variabel sebesar 400 dikaliin 1.000 didapatlah 400.000. Harga pokok produksi 750. Sehingga harga pokok produksi didapatnya 750.000. Laporan laba rugi untuk periode yang berakhir tahun 2021. Penjualannya tadi sebanyak 2.000 dikaliin 1.000. Sama dengan didapat 2 juta rupiah. Dikurangi berbagai variabel costing, maka hasilnya Rp750.000. Maka didapat harga pokok penjualan yaitu sebesar Rp750.000. Biaya pemasaran variabel 300 dikaliin 1.000 didapat Rp300.000. Sehingga jika digabungkan Rp750.000 ditambah dengan Rp300.000 didapat sebesar Rp1.050.000. Kontribusi marginnya sebesar Rp950.000 dikurangi dengan biaya tetap. Overhead tetap tadi Rp150.000, biaya pemasaran tetap Rp100.000, biaya administrasi dan umum tetap Rp200.000, sehingga didapat sebesar Rp450.000. Laba rugi bersihnya adalah Rp500.000. Baiklah, untuk mengakhiri ini semua, baiklah, sehingga didapat kesimpulannya yaitu terdapat 2 metode dalam penentuan harga pokok produksi, yaitu full costing dan variable costing. Metode full costing adalah suatu metode untuk menentukan harga pokok suatu produk dengan menghitung semua biaya produksi. Biaya produksi termasuk tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, serta biaya overhead pabrik, baik yang termasuk biaya variabel maupun biaya tetap. Variable cost adalah biaya yang perusahaan dapat tumbuhkan dengan output yang dikeluarkan. Biaya variabel dapat meningkat atau menurun tergantung pada volume produk perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.